siapa tahu kalau dosa Anda lebih besar, saya kan nggak tahu. Jangan terlalu memunafik lah. Menjas gitu ya. Ya, terlalu menjudge banget. Oke, sorry, kamu punya adik cewek? Aku ada cowok. Cowok. Kamu punya adik cewek? Ada cowok. Ada cowok. Kalau seandainya kamu punya adik, ya cowok lah misalnya ya. Nah, adik kamu sama adik kamu pacaran bagaimana? Ya kalau saya sih, saya berharap adik saya tidak ngikutin jejak saya. Tidak, kan dia cowok, dia pasti keluarga lebih menekan dia. Apalagi dia cowok satu-satunya di keluarga saya, pasti kayak dia lead lah, ngelit keluarga, kepala keluarga. Tapi kalau emang dia ngikutin jejak saya, ya udah mau nggak mau kan, saya juga nggak mau ngikut munafik. Nanti kalau saya bilang kamu harus straight, kamu harus sama cewek, ini namanya belok, gak boleh gitu. Nanti laci, kakak gimana? Kakak juga pacaran sama cewek gitu-gitu kalau dia tahu kan. Jadi Tadi ya kamu udah. karena nggak mau dibalikin, akhirnya kamu membiarkan adik kamu juga jadi korban. Iya. Nyaman tapi tidak secara terang-terangan mengatakan saya suka, cuman Iya, untuk kode aja supaya dia itu nyaman dulu sama saya. Jika saya menghilang kan akhir-akhirnya deh dia juga Nyari. mencari. Dan untungnya cowok dia yang sebelumnya brengsek banget ya. Brengsek banget sih. Ya, jadi dari situ dia nyaman ke saya. Jadi kita terus-menerus ke kafe gitu-gitu, dan apa kamu akhirnya ini juga ya? Iya. Baper kan? Baper. Baper kan juga kan? Ya Allah. Apa namanya? Berarti kamu keluar modal dong ya ngedeketin dia. Oh iya, harus. Abis berapa tuh? Mungkin udah tiap sekali jalan bisa berjutaan. Saya bener-bener tanpa dia minta, mau ke mall, perhiasan, boleh ayo. Karena kan kalau dipaksa, cewek tuh malah nanti makin nurun rasa nyamannya. Dia tahu banget tentang cewek loh ya. Iya, dia tahu banget. Gue heran sama dia. Jadi untuk semua keputusan aku serahin ke dia, tapi aku nawarin kayak, kamu mau nggak? Kalau mau ya udah nggak apa-apa, aku bimbing dulu, bisa sama-sama, aku ajarin gini. Mungkin gimana ya? Untuk awal-awal ya namanya kiss dulu, dan dia sih waktu itu Kamu mikir apa pada saat diskis itu? Apa yang kamu dalam benak kamu? Aku mikirnya nyaman sih. Lebih ke nyaman, terus kayak terjaga aja gitu, lebih percaya banget gitu sama dia. Nggak belum terlalu bisa dikoordinasi sama dia. Jadi untuk sementara ini saya sambil saya memuasin dia gitu. Iya. Berapa lama kalian main? Nah, ya paling kalau emang lagi mood aja, kalau moodnya Lagi mau pengen aja. quickie, yang quick gitu kan, kayak sebelum pergi nih kayak, ayo deh main bentar, udah ayo, ya paling cuma 10 menit, 15 menit. Tapi kalau emang bener-bener lagi gairah banget, semalaman. Bisa. Iya. Semalaman? Waduh, lebih-lebih dari pasangan cewek cowok. Kalian nggak coba gitu untuk kayak, ya namanya orang ya, kali aja dia mencari jati diri. Apakah sebenarnya mungkin gua coba dulu deh, walaupun gua belok nih, coba main sama cowok gitu. Pernah nggak kamu? Masa sih? Iya. Ya istilahnya penasaran kamu nggak dengan Pernah waktu itu, jadi saya kan punya temen yang emang dan dia juga top gitu. Saya pasti banyak. Ada sih. Dia mungkin apalagi kalau dia kayak tahu dia tuh secara seksual dia belok di umur yang sudah kayak 20-an kan. Keluarganya kayak menuntut kalau mereka ingin memiliki menantu secara cepat. Pasti kayak, kok mana di saat keluarganya tahu, apalagi pasti tidak mengakui. Itu sih. Cuman saya kasihannya kalau bagi kita kaum LGBT ini, seandainya kita dipaksa untuk straight dan punya pasangan normal, entah di kehidupan pernikahannya pasti jauh lebih banyak percekcokan dibanding yang kayak bener-bener normal gitu loh. Kita pasti percekcokan, entah kalau saya nih nikah sama cowok pasti kayak, apa sih, kok ngapa lebih laki gue daripada dia, ini kayak males banget, mending gue sama cewek, udah kagak bisa gue sayang-sayang kan, badan kalau dapat lebih gede masa saya sayang sini, gue gitu-gituin, yang ada saya kebanting kan, kepleset jatuh gitu sih. Kecuali kalau pernikahan yang cewek cowoknya emang dasarnya gay sama lesbi, memutuskan untuk nikah supaya keluarganya tidak masalah lagi dan